Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang terus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, memang kadang kehidupan kami tidak seperti apa yang kami harapkan. Tapi ajar kami untuk selalu mengucap syukur buat apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, Kau tuntun EBS hari ini Tuhan, biarlah kiranya segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa-doa. Doa yang pertama kita akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Ada beberapa orang yang kita bisa doakan. Pertama, Bapak Martinus, yaitu papanya Dian dari staf Sekolah Musik Elion. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Tidak hanya itu, kita juga berdoa untuk Ibu Nini, mamanya Amelia Adeline. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kasih-Nya terus di dalam kehidupannya. Dan kita mungkin juga ada beberapa teman yang tidak saya sebutkan yang sedang di dalam kelemahan tubuh, mungkin kita bisa doakan di dalam doa ini. Mari kita berdoa sambil angkat suara. Bapa kami berdoa, Tuhan datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu kami lemah. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan, tapi ajar kami untuk datang, untuk mendoakan rekan-rekan kami yang sedang kelemahan tubuh. Dan berdoa untuk Bapak Martinus Tuhan, bila kiranya Engkau yang tolong dia Tuhan, kecelakaan yang dialami, bila kiranya Engkau berikan kesembuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa, bila kiranya Engkau memberikan kesembuhan dari stroke yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu satu persatu Tuhan, tapi biarlah kiranya melalui doa-doa yang kami angkat pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau memberikan mereka kenyamanan, Engkau memberikan mereka keamanan, Engkau memberikan mereka kesembuhan Tuhan. Tuhan kami menyerahkan doa-doa kami di dalam tangan-Mu yang jauh dari sempurna ini. Amin. Pokok doa yang kedua ada berita duka. Kita tahu tadi Aimeho juga udah ngomong ya, mama dari Cheyin sama Alan telah meninggal dunia di Singapura. Kita berdoa untuk proses pengembalian jenazah dari Singapura ke Surabaya, biar semua lancarkan, biar juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kedamaian, dan keluarga juga bisa merelakan kepergian dari mama Cijayan dan Alan. Minta kesediaan untuk Musuh Edi memimpin kita di dalam pokok doa yang kedua ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami adalah tangan-Mu, dan Engkau yang mengatur yang terbaik. Demikian juga bagi Mama dari Cicayin, Pak Alan yang sudah Engkau panggil kembali, anak-Mu yang Kau kasihi yang sudah percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah kembali kepada Sang Pencipta yang mengasihi dia, yang sudah menebus dia. Dan kami berdoa Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga yang menguatkan dan menghiburkan mereka yang kehilangan ibu, mama yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk seluruh proses untuk proses selanjutnya kembali ke Indonesia maupun proses ibadah buka yang akan diadakan, kiranya Tuhan juga memimpin menyertai sehingga semua boleh dilakukan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, di GK Elion, Tregolan terutama. Kita berdoa biarlah setiap kita hamba Tuhan bisa tidak hanya kita mengembalakan jemaat, tetapi kita juga digembalakan oleh Sang Gembala itu, yaitu Allah. Dan tidak hanya itu, biarlah kita juga, para hamba Tuhan, bisa hidup seturut kebenaran firman Tuhan, dan tidak hanya memberitakan firman Tuhan saja. Untuk pokok doa yang ketiga, minta kesediaan penginjil Hengki untuk mendoakan pokok doa yang ketiga. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang sekali lagi menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan panggil untuk datang melayani GKI Leon. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami. Jika dalam kehidupan kami seringkali kami juga
tidak melakukan firman-Mu, dan kami juga tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni, Tuhan memperbaharui setiap kami, supaya kami sungguh memiliki suatu kehidupan seturut kehendak Tuhan, kami dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan dan kehidupan kami, dan kami dapat semakin menjalin suatu hubungan yang semakin dekat, intim bersama Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat senantiasa melakukan firman Tuhan dan kehidupan kami sebelum kami memberitakan firman. Tuhan tolong setiap hamba-hamba-Mu, baik kesehatan, baik iman kerohanian, baik keluarga dan pelayanan, supaya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami sungguh dapat memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, kita akan berdoa untuk setiap spiritualitas kita. Biarlah kita nggak hanya sibuk dengerin khotbah, ikut Alien Bible Study, kita dapat materi yang banyak, tetapi biarlah kiranya materi-materi itu, khotbah-khotbah yang kita dapat, itu menumbuhkan iman kita, setiap kita. Minta kesediaan pokok doa yang 4 untuk penginjil Junita, mendoakan pokok doa yang keempat. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kerohanian setiap kami. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui sejauh mana pertumbuhan kerohanian yang ada di dalam diri kami masing-masing. Baik setiap kami hamba Tuhan, setiap kami pengurus, aktivis, penata layan, maupun jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus senantiasa berbicara di dalam diri kami melalui setiap ayat yang kami baca di dalam waktu teduh kami, melalui setiap pujian yang kami nyanyikan kepada Tuhan, bahkan melalui firman yang kami dengar hari Minggu, melalui setiap pengajaran yang kami dengar dari gereja. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu, kiranya juga Tuhan kami boleh tetap senantiasa membuka hati pikiran kami, sehingga Roh Kudus boleh terus bekerja dan berkarya, dan setiap hal yang kami lakukan, setiap pikiran yang kami pikirkan, itu semua tidak membawa kami jatuh ke dalam dosa, melainkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menang di dalam setiap dosa-dosa yang ada di hadapan kami. Kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pegang iman percaya kami dan ajarkan kami untuk taat dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh penginjil Hansun. Sebelum itu, aku mau mengajak setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuka hati dan membuka diri kita. Dan kita menyanyikan satu buah pujian, izinkanlah. Ku sangka kan ku temukan kedamaian. Ku sangka kan ku temukan bahagia. Ku cari di dalam dunia, namun aku kecewa. Ku pikir mereka akan mengerti hatiku. Manusia takkan mampu menyelaminya. Hanya Kau Tuhan yang mengerti isi hatiku dan isi jiwaku. Izinkanlah aku kembali pulang dalam pelukan-Mu, ku berlabuh.
berjuta harap dengan segenap rindu di hatiku. Kupikir mereka akan mengerti hatiku. Manusia takkan mampu menyelaminya, dan hanya Kau Tuhan yang mengerti isi hatiku dan isi jiwaku. Izinkanlah ku kembali pulang dalam pelukan-Mu, ku berlabuh. Biarkanlah ku bersimpu dengan beribu sesal, dengan berjuta harap, dengan segenap rindu di hatiku. Izinkanlah ku kembali pulang dalam pelukan-Mu, ku berlabuh. Biarkanlah ku bersimpu dengan beribu sesal, dengan berjuta harap, dengan segenap rindu. Biarkanlah ku bersimpu dengan beribu sesal, dengan berjuta harap, dengan segenap rindu di hatiku. Di hatiku. Untuk waktu dan tempat kami serahkan ke penginjil Hansun. Silakan. Terima kasih Nadia. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kita lanjut lagi hari ini. Kita akan lanjutkan satu saja hari ini tentang jangan membunuh, perintah yang ke-6. Kita punya 6 untuk dibahas dalam 4 kali pertemuan, tapi hari ini khusus 1, minggu depan akan 2, kemudian minggu ke-4 nanti juga 2. Kenapa? Karena oke, sebentar saya perlu share screen ya. Karena untuk topik jangan membunuh ini banyak ya kasus-kasus khusus yang kita bakal perlu bahas, yang saya akan lebih detail, tidak hanya di perintah jangan membunuh saja, karena batasan perintah jangan membunuh sebenarnya sangat spesifik. Nah, sehingga kalau kita lihat yang spesifik ini pasti banyak muncul. Kalau itu ternyata bukan masuk dalam batasan larangan ini, berarti boleh nggak kalau kita begini, boleh nggak kalau begitu. Nah, ini kita akan bahas beberapa isu tentang hal ini. Lalu minggu depan kita akan bahas yang tentang topik jangan berzina dan jangan mencuri. Dan yang terakhir tentang jangan bersaksi dusta dan mengingini milik sesama. Oke, saya langsung saja ngajak kita mulai. Kita akan lihat ya, saya share screen.
Oke. Apakah kelihatan? Kelihatan Ya, Oke, kelihatan. jelas ya? Nggak kabur ya? Lihat. Saya share. Oke, Jelas. saya share potongan layar saja soalnya. Oke. Baik, jangan membunuh. Kita mulai langsung ya. Nah, sama seperti minggu lalu, kalau kita mau melihat perintah ini, kita harus mengerti konteksnya. Karena sebuah perintah, tanpa mengerti konteksnya, dia menjadi sebuah perintah yang bisa liar, yang bisa keluar dari maksud sebenarnya. Ya, kita bisa berikan banyak contoh. Kita aja kalau ngomong sesuatu dipelintir di luar konteks, di luar maksud, di luar latar belakang yang khusus, wah itu bisa jadi gosip yang bahkan sebenarnya nggak benar ya. Maka saya sangat menekankan setiap kali kita melihat sebuah perintah dalam Alkitab, apalagi ini 10 perintah ini ya, kalau kita mau meneliti, apalagi sifatnya universal, ini moral universal kan, karena sama seperti menghormati orang tua, orang nggak perlu beragama, nggak perlu jadi Kristen apalagi, untuk bisa menghormati orang tua. Demikian juga soal nyawa, jangan membunuh, ini adalah nilai universal. Lalu waktu Tuhan memberikan perintah ini, apa maksudnya? Kalau ini sudah jadi sesuatu yang diakui secara universal, kenapa kita harus kasih perintah khusus seperti ini? Nah, maka kita perlu lihat latar belakangnya ya. Oke, karena ini konteks perjanjian, kita ingat perintah ini diberikan sebelum diawali dengan orang Israel itu diajak untuk membuat perjanjian ya, yaitu mereka menjadi umat dan Tuhan menjadi Tuhannya ya. Kenapa perlu perjanjian seperti ini? Karena ini hal yang umum ya, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Perjanjian umum hari itu adalah antara bangsa yang kuat dengan bangsa yang lemah. Yang lemah biasanya udah daripada perang lu hancur, lu gua kuasain tapi lu tinggal bayar upeti. Aku akan jadi pelindungmu, aku penjagamu. Nah, itu ya. Tapi Tuhan di sini tidak berlaku seperti negara yang menjajah. Tuhan bilang, aku akan jadi Tuhanmu. Aku akan membawamu di bawah kepak sayapku, menjagamu, membawamu terbang bagaikan Raja Wali menjaga anak-anaknya. Tapi engkau akan menjadi umatku. Dan tandanya apa? Tandanya ini, tanda perjanjian. Tuhan membawa orang Israel ke depan Bukit Sinai, dan Musa naik ke atas, lalu Musa turun membawa 2 loh batu. 2 loh batu ini sama seperti kita hari ini ya, seperti kalau kita bikin perjanjian, biasanya ada salinan ya. Satu pegang satu, yang berjanji 2 belah pihak masing-masing pegang satu. Jadi besar kemungkinan 2 loh batu itu sebenarnya bukan 10 perintah dibagi 2. Oke, 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 10, bukan. Tapi utuh 1 sampai 10, 1 sampai 10. Ini maksudnya Tuhan pegang satu, kita yang berjanji antara umat ya, Israel dan Tuhan sama-sama pegang satu, dan itu juga ditaruh dalam tabut perjanjian. Nah, sebagai umat perjanjian kita lihat ya, ini waktu itu orang Israel sebenarnya di bawah pimpinan Tuhan langsung. Ini yang kita sebut sebagai teokrasi. Nah, jadi dipimpin oleh Tuhan, Tuhan ya. Jadi bukan kerajaan manusia. Pada masa ini yang memimpin adalah Tuhan sendiri. Musa hanyalah perantara. Jadi Musa ada apa-apa akan tanya sama Tuhan. Ada apa-apa Tuhan akan ngomong lewat Musa. Jadi sebagai umat perjanjian, umat Israel itu nggak bisa banyak tanya. Jadi Tuhan ngomong apa, perintahnya apa, Tuhan bisa kasih alasan, Tuhan bisa nggak kasih alasan, tapi mereka harus ikut apapun yang Tuhan katakan. Nah, jadi kita perlu pahamin dulu ya, situasinya ini bukan umat bisa hadap-hadapan sama Tuhan. Orang berdosa tidak bisa hadap-hadapan sama Tuhan. Musa pun datang kepada Tuhan itu banyak sekali batasannya. Tapi Tuhan memberikan banyak keistimewaan kepada Musa, karena pernah sekali Musa berhadapan dengan Tuhan dan keluar dari kemah pertemuan dengan Tuhan, wajahnya Musa itu bersinar penuh kemuliaan, dan orang Israel tidak berani melihat wajah Musa. Karena sekali melihat mereka takut mati. Kemuliaan Tuhan itu begitu menyiksa. Karena manusia berdosa, tidak bisa dekat dengan Tuhan. Nah, setelah ini clear ya, perjanjiannya, ini Tuhan, Yahweh Tuhannya. Israel ini bangsa yang harusnya tunduk sama Tuhan ya, tapi Tuhan jaga. Nah, Tuhan baru kasih 10 perintah. 10 perintah ini bukan syarat supaya perjanjian tetap jalan. 10 perintah ini adalah bukti, tanda, cara hidup, panduan yang membedakan kamu, hai umatku, dengan sebagai umat perjanjian dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa asing, termasuk bangsa-bangsa Kanaan. Yang kesanalah aku akan bawa kamu, aku akan berikan tanah mereka menjadi tanah perjanjian buat kamu.
Hidup mereka, hidup bangsa-bangsa di luar sana berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Dan walaupun ada nilai-nilai universal yang sama, nilai moral yang serupa, tapi Tuhan bilang, ada perbedaannya. Perbedaannya inilah cara kamu menghidupinya lewat 10 perintah, ini yang akan menunjukkan kepada bangsa-bangsa. Bedanya kamu sama mereka apa? Yang pertama sudah pasti soal Tuhan ya. Tuhan ada macam-macam di tiap bangsa. Setiap bangsa itu punya banyak Tuhan. Tergantung tinggal di daerah mana, dewanya bisa ngikuti alam, bisa ngikutin budaya setempat. Tapi kamu tidak. Kemanapun kamu pergi, Tuhan cuma ada satu. Hanya ada Yahweh. Tidak ada rupanya Yahweh itu. Maka nggak boleh bikin patung. Kamu hidup hanya untuk menyembah Yahweh, tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Dan Yahweh kamu sembah, kamu luangkan waktu seperti Dia menciptakan kamu, Dia ada waktunya istirahat, kamu pun istirahat. Istirahat itu kamu dapatkan dari apa? Berhenti bekerja dan menyembah Dia. Nah, ini cara hidupnya. Lewat 10 perintah, ini seperti nilai hidup. Tahu dari mana kamu umatku? Nih, kamu hidupin ini. Jadi ketaatannya, ini berdasarkan hubungan religius dengan Tuhan ya. Ini bukan soal perilaku sosial, bukan soal nilai moral universal, bukan. Ini hubungan religius yang sangat personal dengan Tuhan antara umat perjanjian yang dituntut umat perjanjian. Karena yang berjanji itu yang dituntut ya. Orang kalau nggak berjanji nggak bisa dituntut apa-apa. Mau suka-suka, kadang cocok, kadang nggak cocok, ya mau ngomong apa? Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya sukarela ya kan? Gue tolong-tolong aja lo udah bersyukur tuh. Nah, mau tuntut apa kalau nggak ada perjanjian? Tapi Tuhan di sini berjanji. Dan ada tandanya, aku membebaskan kamu dulu, kamu umatku. Maka aku bisa menuntut kamu untuk hidup seperti ini. Nah, sehingga kita akan lihat lagi sekarang khusus ke perintah ke-6. Perintah ke-6 ya, definisinya dulu. Jangan membunuh ini apa? Karena kata jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ini adalah 3 perintah yang paling pendek. Kalau dalam kata Ibraninya ya, itu cuma ada 3 konsonan, 3 huruf mati ya. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu katanya itu hurufnya itu cuma huruf mati. Vokalnya itu dengan titik-titik ya. Jadi cara membacanya begitu. Tapi saya sengaja nggak masukin begini ya. Nggak usah Ibrani-Ibraninya. Cuma langsung di transliterasinya bahasa Ibraninya kalau dibaca itu ratsyah. Ratsyah. Nah kata ratsyah ini sendiri membunuh. Ini bisa ada 2 arti. Dan 2 arti ini di seluruh Alkitab itu perjanjian lama itu ada dua-duanya sebenarnya. Nah yang pertama itu membunuh yang umum. Segala macam pembunuhan itu pakai kata ratsyah, walaupun lebih sedikit ya. Tapi yang lebih banyak, dan terutama kalau kita mau tahu definisi sebuah kata, kita harus lihat betul-betul konteks dekatnya. Konteks waktu kata ini dipakai apa itu artinya bisa sangat berbeda ya. Nah, ratsyah dalam konteks Keluaran, kitab Keluaran terutama, dan nanti kita lihat juga kitab Taurat, jadi Kejadian sampai Ulangan, kata ratsyah itu lebih banyak ditekankan soal membunuh dalam pengertian apa? Menghilangkan nyawa manusia yang dengan cara yang tidak pantas, cara yang tidak berlebihan, dan dalam proses yang melawan hukum, ilegal, tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan aturan. Nah, sehingga kalau kita lihat batasannya ini, berarti jangan membunuhnya di sini. Ini hanya berlaku, konteksnya sangat spesifik, yaitu menghilangkan nyawa orang yang dilakukan dengan perencanaan, dengan sengaja, dan dengan motivasi yang jahat. Nah ya, karena caranya tidak patut, melawan hukum, itu kan arti kata ratsyah di konteks ini ya. Sehingga definisinya, jangan membunuh berarti jangan membunuh yang dilakukan dengan perencanaan, dengan sengaja, dan dengan motivasi jahat. Nah, tahu dari mana? Oke, kita lihat ya. Di bagian Taurat yang mengelaborasi, yang mendetilkan bagaimana wujud perintah jangan membunuh ini, karena 10 perintah ini kan general ya. Nanti Musa akan menambahkan detail-detailnya dalam proses mereka hidup sebagai umat Tuhan. Nah, di Bilangan 35, tapi saya tidak bisa nunjukin semua ayat. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bisa baca utuhnya di Bilangan 35, detail banget aturannya. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang terkait saja ya. Misalnya begini, di ayat 21, ini sudah saya langsung ambil kesimpulannya ya. Di atasnya tuh banyak contohnya tuh. Misalnya kalau ada seseorang memukul orang lain dengan tangannya, ditekankan karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Nah, kita lihat ya. Orang yang membunuh karena perasaan permusuhan, dia dihukum karena melanggar aturan jangan membunuh. Jadi disebutkan di sini sangat spesifik karena perasaan permusuhan. Nah, ini salah satu contoh ya.
bagaimana kita menafsirkan kata jangan membunuh ini. Nah, sekarang kita mau lihat kata membunuh ini, jangan membunuh ini sebenarnya sangat spesifik dan ada batasannya. Ada batasannya. Batasannya apa? Kata rasyah dalam bagian ini ya, itu tidak digunakan untuk konteks pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja bagaimana? Nah, kita lihat lagi bilangan pasal 35 tadi. Ada penjelasan detailnya ya. Misalnya contohnya begini. Jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada rasa permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya dan seterusnya, dan caranya macam-macam, saya cut di sini ya, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Jadi kita lihat dulu, masih ada ayat lanjutannya, tapi di sini kita lihat dulu. Tidak ada perasaan permusuhan, tidak dilakukan dengan sengaja, tidak direncanakan kecelakaannya, ya. Lalu, maka haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan. Jadi ini ceritanya. Untuk kasus orang terjadi pembunuhan karena tidak disengaja, bukan bermaksud untuk membunuh dalam yang direncanakan dengan sengaja, tidak ada unsur permusuhan, benci di sana, maka waktu itu terjadi. Maka sang pelaku pembunuhan itu yang dilakukan dengan tidak sengaja itu, misalnya lempar barang kena orang mati begitu ya, atau misalnya buang barang ke bawah kena kepala orang mati. Nah, ini contoh-contohnya memang kelihatannya unik ya. Maka sang pembunuh itu boleh lari ke sebuah kota perlindungan yang sudah Tuhan tentukan kota apa. Dan waktu di sana maka para pemuka kota itu, para imam yang ada di kota itu harus melindungi orang ini dan mengadili kasusnya. Kalau ternyata memang terbukti ini terjadi tidak disengaja dan tidak ada unsur permusuhan, maka dia tidak boleh dibunuh. Dia harus berlindung di kota itu. Ya, berlindung di kota itu. Sampai kapan? Selama di kota itu, dia tidak boleh diapa-apakan. Sampai kapan dia boleh keluar dan tidak dikejar-kejar lagi oleh para penuntutnya? Ya, sampai yang menuntutnya itu mati. Dia boleh kembali ke kota itu. Boleh kembali ke kota asalnya. Nah, ini di Taurat itu sampai bikin detail begini ya. Jadi kita lihat batasan yang pertama, yang tidak hukum jangan membunuh itu tidak berlaku adalah ketika pembunuhan itu terjadi bukan dengan ada maksud kesengajaan, tidak ada unsur permusuhan di sana. Oke. Ya, batasan yang kedua adalah ini tidak dipakai untuk kasus misalnya pembelaan diri yang menyebabkan akhirnya karena tujuan membela diri nyawa orang lain melayang. Misalnya ini kasus pencurian ya. Keluaran 22 ayat 2 sampai 3b ya. Jadi kalau seorang pencuri kedapatan waktu membongkar lalu dia dipukul orang sehingga mati. Ini bukan soal apa main hakim sendiri, bukan. Tapi ini konteksnya waktu kedapatan, kepergok, lalu terjadilah adu. Nah, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Ini bukan soal jam. Ya. Ini maksudnya adalah, kalau ini terjadi terang-terang dalam kasus misalnya kepergok ya, sehingga terjadi unsur pembelaan diri, maka ini tidak dianggap melanggar perintah jangan membunuh. Oke, kita lihat lagi. Batasan berikutnya, ini juga tidak dipakai untuk konteks pelaksanaan hukuman dan penegakan keadilan. Misalnya saya pakai satu bagian yang juga kita bahas minggu depan ya. Imamat 20-20. Misalnya nih, ini kasus hukuman mati ya. Ketika kedapatan perzinahan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Maka hukuman mati di sini jangan membunuh di sini tidak berlaku untuk konteks hukuman dan penegakan keadilan. Termasuk orang yang membunuh itu kan dihukum mati juga kan. Nyawa ganti nyawa begitu kan. Nah, kalau nggak boleh membunuh berarti gimana mau menghukum orang dengan hukuman mati pula? Oke, ini batasan berikutnya. Kemudian batasan yang terakhir yang kita akan lihat hari ini yaitu jangan membunuh tidak dipakai untuk konteks pertempuran yang terjadi di medan peperangan. Nah, ini akan kita lihat khusus nanti di belakang. Misalnya di 1 Samuel 15 ayat 3 ya. Ini perintah Tuhan kepada Saul. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Kayak kejam ya kelihatannya ya, sampai anak menyusu, bayi berarti kan, perempuan, seolah-olah yang tak berdaya pun ikut kena imbasnya. Oke, tapi kita akan lihat ini di belakang, tapi poinnya begini. Ini ada perintah Tuhan tentang membunuh. Berarti perintah jangan membunuh di sini, dalam konteks 10 perintah itu tidak masuk dalam konteks perang. Lalu konteksnya apa? Konteksnya adalah konteks hidup sebagai masyarakat sipil. Kamu adalah umatku. Kamu tidak mengakhiri hidup sesamamu semaumu. Hanya karena ada perasaanmu, emosi, apalagi karena benci, apalagi direncanakan. Kamu tidak hidup seperti itu. Kenapa ini ditekankan? Ini berarti membedakan ya. Lagi-lagi karena hal yang umum, bangsa-bangsa di dunia timur dekat kuno, jadi masa perjanjian lama itu dikenal sebagai dunia timur dekat kuno ya. Nah, begini. Perilaku misalnya mengorbankan anak, dipersembahkan untuk ya minta permohonan dikabulkan oleh dewa-dewi, itu adalah praktek yang sangat umum. Membantai anak sendiri. Pembunuhan apalagi. Kalau anak sendiri aja dibantai, kita bisa bayangkan ya, moralitasnya seperti apa ya. Sehingga Tuhan membuat aturan seperti ini, lagi-lagi tujuannya apa? Supaya cara hidupmu, nilai hidupmu, menunjukkan bahwa engkau umatku. Dan Tuhan berikan alasan, kenapa tidak boleh mengakhiri. Di Kejadian 9 ayat 6, kita lihat dulu ya. Kita tarik mundur, karena sebelum bangsa Israel menjadi sebuah bangsa, Tuhan juga sudah memberikan sebuah perintah. Ini Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi alasannya kenapa tidak boleh menumpahkan darah manusia? Karena Tuhan bilang, aku yang menciptakan manusia. Kehidupan adalah berasal dariku. Nafas kehidupan aku yang beri. Jadi kalau kamu mengakhiri hidupmu, kamu seperti melawan aku, sang pemberi kehidupan. Orang yang membunuh sesamanya, mengakhiri kehidupan sesamanya, semau dirinya, dia berlaku sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memandang Tuhan, Yahweh sebagai Tuhan, tapi dirinya lah yang menjadi Tuhan yang menghakimi sesama. Dan contoh yang lain misalnya ya, ada larangan misalnya makan darah binatang dalam Taurat. Nah, jadi orang Israel, darah binatang itu haram untuk dimakan. Nah, kalau kita di sini apa saya baru tahu ya, ada yang namanya di sini apa didih ya, apa itu ya. Itu kan nggak boleh, itu kan jadi makanan ya, bahkan di budaya di Jawa ya. Tapi buat orang Israel itu haram, nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena dalam Imamat 17 ayat 14 misalnya, Tuhan menjelaskan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi Tuhan mengajarkan apa? Darah itu adalah nyawa segala makhluk. Diyakini darah itulah nyawa segala makhluk. Itu simbol, itu makna, itu juga kehidupan yang Tuhan berikan lewat darah. Sehingga kalau kamu makan darah, itu seperti kamu mengakhiri. Kamu melewati batas bahwa nyawa segala makhluk itu miliknya Tuhan. Tuhan yang boleh ngatur, bukan kamu. Kamu bukan Tuhannya. Akulah Tuhanmu. Kamu ikut apa yang aku katakan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini alasan teologisnya, kenapa tidak boleh membunuh, hanya Tuhan yang boleh ngatur proses pembunuhan gimana. Makanya kalau kita lihat batasan-batasannya, alasan-alasannya spesifik sekali. Dengan modal hari ini, dengan keadaan damai hari ini, kita bisa bilang, kok begitu sih? Kok begini sih? Dengan moralitas kita, standar dunia modern hari ini, kita seolah-olah merasa bisa menggugat ya. Kenapa begini ya? Kita bertanya-tanya, hati kita terganggu. Tapi ingat, konteks perjanjian itu Tuhan mau bilang apa? Aku Tuhanmu. Kamu umatku. Aku jelaskan aturan-aturannya menurut budaya hidup hari itu ya. Tapi ada nilai universalnya di sini. Nah, ini yang kita mau tarik ya. Yang bisa kita tarik buat kita pelajari hari ini apa? Kita lihat lagi berikutnya. Konsekuensi. Konsekuensi dari perintah ini adalah kalau dilanggar, siapa yang memukul seseorang, di Keluaran 21, berarti satu pasal setelah perintah ini diberikannya, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Wow, ini sangat spesifik sekali. Kita tahu seberapa penting sebuah aturan dilihat dari konsekuensi yang dihadapi kalau itu dilanggar. Semakin konsekuensinya enteng, semakin orang akan menganggap remeh aturan itu, bukan? Maka Tuhan memberikan hukumannya dalam mati. Nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Oke, kalau kita melihat di sini ya, sangat jelas batasannya. Jadi
Ini bukan bicara soal misalnya boleh nggak nih bunuh binatang, nggak masuk di sini ya. Boleh nggak nih kalau gitu misalnya konteks hukuman mati, ya ini terakhir ya, ada konteks hukuman mati yang lagi rame di Indonesia, itu boleh nggak itu, etis nggak itu. Firman Tuhan, Alkitab tidak membahas itu secara rinci, tapi kalau dari budaya timur dekat kuno dan juga dari konsep umat perjanjian pada zaman perjanjian lama, kita menemukan itu bukan masuk dalam batasan larangan jangan membunuh. Nah, sampai di sini kita lihat ya, ternyata ini konteksnya apa? Satu, cara hidupmu, cara kamu menilai kehidupan, itu berbeda dengan bangsa-bangsa kafir. Kamu akan tunjukkan bagaimana kamu saling menjaga kehidupan sebagai umatku. Itu maksud Tuhan ya. Cara hidupmu, value hidupmu, kamu taat 10 perintah ini. Bukan sebagai sebuah perintah moral, tapi sebagai tanda kita punya hubungan. Kamu taat kepadaku. Bukan karena ini nilai universal. Ini memang punya dampak sosial. Tapi alasan kamu taat bukan karena ini nilai universal, ini moral sosial. Bukan. Tapi karena ini tanda engkau menaatiku. Kita punya hubungan. Kamu hidupin ini. Sekalipun berbeda dengan bangsa-bangsa di luar sana. Sekalipun yang tren di luar sana adalah ini. Tapi engkau tidak melakukannya. Karena engkau melakukan ini sebagai bentuk perjanjian kita. Hubungan kita. Ini sama seperti saudara. Urusan pernikahan. Tiap keluarga mungkin ada batasan. Misalnya bikin perjanjian suami istri. Pokoknya jam 9 semua sudah harus di rumah. Nggak boleh ada lagi yang belum pulang rumah. Misalnya. Seantik-antiknya kesepakatan ini. Dan ada yang bilang, kolot amat sih, zaman apa ini jam 9 harus sudah pulang. Padahal ada loh hiburan malam itu yang mulainya itu di atas jam 9. Kalau jam 9 pulang berarti kan nggak bisa menikmati. Tapi perhatikan, sekolot-kolotnya keluarga lain mau menilai kesepakatan dalam sebuah keluarga. Kalau itu adalah perjanjian kedua belah pihak, kita bisa bilang itu fair. Wong itu kesepakatan mereka berdua kok, bukan karena paksaan kok. Kita tidak bisa mengenakan apa yang umum ada di keluarga-keluarga Indonesia, Surabaya misalnya, lebih spesifik, bahwa bolehlah batasan jam malam yang ideal di sini kan ya ikut jam tutupnya mall lah, jam 10 lah. Oh, kita tidak bisa. Kita tidak bisa menghakimi mereka karena mereka satu tidak melanggar moral ya kan, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, kesepakatan itu dilakukan dengan sadar mereka berdua. Oke, semoga ilustrasi ini bisa nolong kita memahami bahwa konsep jangan membunuh ini berada dalam konteks yang sangat spesifik. Taat karena apa? Lihat Tuhan. Maka alasan juga alasan teologis, bukan alasan sosial. Alasan teologisnya apa? Aku penguasa hidup. Aku yang memberi hidup. Bahkan darah binatang pun engkau nggak makan karena apa? Di sini letak kehidupan. Aku yang punya kontrol. Ini semua simbol yang menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa. Kamu bukan Tuhan. Kamu tidak boleh seenak. Nah, tapi ada yang kedua nih, Bapak Ibu Saudara. Perintah jangan membunuh ini juga untuk saling melindungi. Karena kita tahu, semakin kompleks sebuah kehidupan sebuah komunitas, makin besar ya. Apalagi ini sudah sampai jutaan orang. Wah, sangat nggak mudah. Tanpa aturan, tidak mungkin ada keteraturan. Tanpa hukum, tidak mungkin ada hidup yang tenang dan damai. Maka aturan harus dibuat bahkan sespesifik mungkin. Nah, Tuhan memberikan aturan ini untuk saling menjaga dan melindungi. Saudara ingat ya, bahkan sebelum aturan ini ada. Pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab. Siapa membunuh siapa? Kain. Kain membunuh Habel. Nah, setelah Kain membunuh Habel, apa yang terjadi? Kain ketakutan. Kain bilang, wah, di sini aku pasti dikejar-kejar semua orang, aku pasti dibunuh oleh saudara-saudara. Karena ingat ya, keturunan Adam dan Hawa, ya mereka semua masih saudara kan. Ketahuan, kedengaran ke seantero negeri. Wah, Kain udah ketakutan. Lalu Tuhan memberikan apa? Perlindungan dengan menaruh sebuah tanda. Tanda dalam diri Kain. Nggak tahu tandanya apa, entah di kepala, entah apa. Alkitab nggak cerita, nggak memutuskan dengan detail. Tapi tanda itu yang membuat orang-orang tahu bahwa Kain ini memang pembunuh. Tapi dia tidak boleh dibunuh. Jadi Tuhan melindungi Kain. Nah, sekarang Tuhan membuat aturan Taurat yang sangat detail ini untuk saling melindungi supaya mereka menjadi bangsa yang baik, hidup menurut nilai yang Tuhan mau tunjukkan. Inilah berkat bagi bangsa-bangsa, bangsa yang aku pilih yang akan menjadi model. Seperti inilah bangsa yang dipimpin oleh Yahweh, Tuhan atas segala bangsa, akan jadi berkat bagi segala bangsa. Oke. Nah, kita lihat sangat spesifik ya. Oke, ini pelajaran yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang kita akan melihat kasus demi kasus. Wah, kalau ini sespesifik begini, gimana kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang sekarang di dunia modern apalagi ya?
itu sekarang berkembang tuh banyak isu. Misalnya hari yang pertama kita mau lihat ya, saya share sedikit lagi. Misalnya ini, kasus ini. Nah, tahu yang namanya euthanasia, merciful killing? Maksudnya kayak begini, euthanasia itu. Kita punya kerabat atau sahabat misalnya, masuk rumah sakit. Wah, dokter bilang ini sudah koma. Dan dia koma di rumah sakit, tidak sadarkan diri, itu sudah mungkin 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan nggak sadarkan diri. Jadi dokter bilang, ini orang kesadarannya sudah hilang. Ini dia hidup, masih hidup. Saking ditopang oleh alat-alat. Mahal luar biasa biayanya. Dan orangnya sudah nggak bisa hidup. Menurut analisis kedokteran, tentu saja ya. Jadi kalau alatnya dicabut, mati dia. Wah, keluarga dilematis. Soal uang, soal ribetnya, soal tekanannya besar sekali. Lalu sekarang kita punya opsi euthanasia, merciful killing. Kita cabut aja alatnya. Meninggal orang. Boleh nggak dilakukan? Atau kasus yang lebih dilematis misalnya. Ini orang kesakitan, menderita sekali. Sangat menderita. Ditopang oleh alat dan bukan cuma nggak sadarkan diri. Dia hidup memang, sadar memang. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa dan sangat menderita. Menderita sekali. Belum lagi biaya ekonomi mahal sekali. Keluarga sampai harus jual ini, jual itu demi biaya hidupnya, sementara dipertahankan hidupnya justru orangnya menderita. Boleh nggak kita lakukan ini? Saya tambah lagi nih, kasus yang lebih berat lagi nih. Bahkan si pasien sendiri bilang, lepas saja, aku nggak kuat. Biarkan aku pergi, biarkan aku mati. Nah, boleh nggak kita lakukan ini? Saudara, ini memang tidak masuk dalam aturan perintah spesifik tentang jangan membunuh. Ingat ya, nilai universal dari perintah ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yang dilakukan dengan maksud jahat. Motivasi benci misalnya. Nah, tapi kan terencana nih. Mengakhiri hidup seorang yang kita kasihi karena keadaan seperti itu. Itu boleh nggak? Saudara menjawab ini. Tujuan kita belajar Alkitab ini bukan supaya kita tahu dan bisa menjawab, melainkan supaya kita tahu bagaimana menghadapi hidup ini dengan selalu gentar, selalu tanya kepada Tuhan, selalu ingin tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik. Dan kita seringkali menghadapi banyak persoalan hidup itu dilematis, itu tidak segampang hitam dan putih, begitu kan? Nah, ini memang merupakan dilema yang sangat pelik, sangat sulit. Maka dalam menggumulkan hal ini, saudara, sebelum kita menjawab ya, pertama-tama kita harus ingat, kita harus bergumul dengan serius dengan Tuhan. Segala keputusan yang kita ambil setelah menjalani pergumulan mendalam ini harus mencerminkan sikap yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan. Alasan Tuhan melarang pembunuhan kan itu ya, aku pemilik kehidupan, bukan kamu. Kamu nggak punya hak untuk mengakhiri itu. Situasi-situasi ekstrim itu menuntut kita untuk jadi orang yang bijak, luwes, dan seringkali ada pengecualian khusus dari aturan yang sifatnya umum ya. Nah, kalau menghadapi situasi semacam ini ya, kita seringkali menemukan ini situasi ekstrim ya. Kalau kita kaku, iya atau tidak ya, itu seringkali membuat keadaan jauh lebih buruk, bukan lebih baik. Memang ada keadaan-keadaan yang kita harus akui, di mana itu mempertahankan kehidupan. Itu bahkan bisa lebih berakibat lebih buruk ketimbang merelakan kematian. Termasuk tadi itu. Dipertahankan hidupnya, dia malah sangat menderita, toh hidupnya sudah tidak bisa apa-apa, tidak sadarkan diri, tapi dia menderita sekali. Dan dia pun sudah siap untuk kembali kepada Tuhan, hatinya mantap, dan dia minta, lepaskan. Lepaskan. Saudara, kita perhatikan dulu ya. Euthanasia secara esensi bukan sesuatu yang dilakukan dalam konteks umum, tapi konteks yang betul-betul ekstrim. Tidak dapat dibenarkan, tapi ketika terpaksa dilakukan dalam kondisi ekstrim, ia harus dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa jawabannya tidak sesingkat ya, boleh atau tidak? Kenapa perlu kalimat seperti ini? Supaya kita mengerti, kalau terpaksa dilakukan, ini dilakukan dalam kegentar, dilakukan dengan betul-betul pertimbangan yang sangat menggentarkan di hadapan Tuhan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada unsur kaku ya atau tidak di sini. Nah, saudara, sehingga kalau kita menjumpai keadaan-keadaan seperti itu ya, keadaan-keadaan yang ekstrim, membiarkan itu terjadi tidak dipersalahkan. Walaupun itu bukan hal yang bisa langsung dibenarkan.
Nah, saudara bisa menangkap poinnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Kita akan bahas kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau kita menemukan kerabat-kerabat yang jelas bukan karena kita dendam, oh duitku juga mau habis, wis mati-matiin. Bukan seperti itu ya. Euthanasia, merciful killing, namanya merciful. Bergerak atas dasar melihat keadaan orang yang kita kasihi itu. Kita ingin memberikan keadaan yang lebih baik untuk dia. Kita lakukan dengan gentar di hadapan Tuhan, betul-betul menganalisis keadaan. Oke, berikutnya. Nih, ini kasus yang pelik ya. Kita akan bahas ini sedikit banyak ya. Perintah tadi perang, dalam konteks perang, pembantaian. Ini Tuhan memerintahkan Saul ya, ayo tumpas orang Amalek. Semua yang ada padanya. Nggak boleh ada belas kasihan. Bunuh semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak. Apalagi yang menyusu juga silakan bantai. Lembu, domba, unta, keledai. Habiskan semua. Wah, kesannya apa ya? Gila. Kejam sekali ini. Keji sekali ini. Tuhan seperti apa yang perintahkan seperti ini? Aduh, katanya Tuhan ini kasih. Bukannya apalagi perjanjian baru, Tuhan itu kasih, Tuhan maha pengampun. Kenapa dalam perjanjian lama itu Tuhan kejam seperti ini? Termasuk tanah perjanjian, itu bukan tanah kosong, saudara. Saudara ingat bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian itu buat orang Israel? Supaya bisa masuk ke tanah itu apa harus dilakukan? Perang, pembantaian. Iya, orang-orang Kanaan penghuni di sana dibantai. Ini kalau zaman modern ya, ini makanya jadi isu etika Kristen ya, nilai moralitas Kristen dipertanyakan ya. Misalnya hari ini benua Amerika itu kan juga hasil penggusuran kan, pembantaian orang-orang Indian penduduk asli di sana kan. Ini moralitas yang menurut ukuran modern hari ini kita terganggu hati kita. Tuhan kok begini sih? Kok beda sama PL? Nah, pertanyaannya begini nih. Kenapa ya? Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru terkesan berbeda ya? Apa Tuhannya berubah? Pak Tuhan tiba-tiba di masa perjanjian lama sama perjanjian baru ada 400 tahun kan? Tiba-tiba Tuhan refleksi mungkin atau dekonseling. Tiba-tiba Tuhan berubah hatinya begitu jadi lebih lembut. Atau mungkin karena PL ini mungkin Allah Bapa kali ya, emosian bapak-bapak ini ya. Lalu dalam PB Yesus Kristus ya, sang anak lebih murah hati. Apakah seperti itu? Allah PL kejam, Allah PB penuh kasih. Bagaimana mungkin ada dua Allah yang amat berbeda karakteristiknya seperti ini? Nah, mau tidak mau, kita harus melihat apa yang Alkitab menyatakan tentang diri Allah. Kita tidak akan merangkai karakter Allah hanya dari sepotong, dua potong ayat. Memang hari ini kita tidak bisa lihat utuh seutuh-utuhnya, tapi minimal dua hal yang kita perlu lihat. Satu adalah konteks PL, konteks kisah pembantaian ini sendiri kita akan lihat detail, kenapa seperti itu. Lalu konteks pembantaian beberapa, karena bukan cuma ini aja, ada banyak pembantaian dalam Alkitab ya, perjanjian lama, kita juga akan lihat secara umum. Lalu yang kita lihat, kedua kita akan lihat baru perjanjian baru. Betulkah perjanjian baru tidak ada pembantaian? Tidak ada perintah untuk maksudnya ya penghukuman yang dahsyat seperti ini. Baik, kita lihat yang pertama ya. Kita perlu ingat dulu sebelum kita lihat konteks yang bangsa Amalek itu ya. Kita lihat ini. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ini nubuat firman Tuhan kepada Abraham tentang janji buat ke tanah Kanaan. Jadi ini jauh sebelum orang Israel, bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Ini masih zaman Abraham. Ini jauh sebelum tanah perjanjian itu akan diberikan kepada orang Israel. Tapi sudah ada nubuat seperti ini. Kita lihat ya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang sama Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Jadi ini negeri orang lain, bangsa asing punya negeri ya. Memang bukan tanah kosong yang Tuhan janjikan ya. Nah, lalu di bawahnya ini adalah, saya nggak bacakan ya, ini kisah Tuhan jelasin nanti akan diperbudak dianiaya di Mesir, 400 tahun lamanya ya. Setelah itu mereka akan kubawa keluar, bangsa yang menghukum mereka akan kuhukum juga Mesir ya. Tapi nah, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, ini maksudnya masuk ke tanah perjanjian itu ya. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi hal yang pertama yang kita temukan dalam nubuat jauh sebelum Israel jadi sebuah bangsa adalah Tuhan ngomong sama Abraham. 400 tahun kemudian, aku tahu sebuah bangsa yang durjana tidak bertobat dari perilakunya. Dan pada saat kedurjanaan mereka itu sudah sampai kegenapan untuk waktunya dihukum. Aku akan menghukum mereka dengan cara apa? Keturunanmu akan aku berikan tanah mereka. Keturunanmu lah yang aku akan pakai menjadi penuntut keadilan, penghukum buat mereka. Jadi alasan Tuhan memberikan tanah perjanjian
ada sisi dari Abraham, janji kepada Abraham, mau Tuhan pakai untuk jadi sarana berkat bagi seluruh dunia. Tapi di sisi lain juga ada bentuk penghukuman kepada bangsa Amori, salah satu bangsa kafir di area Kanaan, tanah Kanaan. Jadi perhatikan, ternyata dari awal Tuhan memang akan menghukum orang Amori lewat orang Israel. Nah, sekarang kita lihat lagi. Alasan Tuhan lagi, yang lain kenapa Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Nah, Tuhan sempat memberikan sebuah peringatan ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal alasan aslinya Tuhan bilang apa? Bukan karena jasamu loh, kamu masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena apa? Kefasikan bangsa-bangsa Kanaan itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi kamu bisa menang perang, masuk ke tanah Kanaan, bukan karena jasa-jasamu. Kamu bukan bangsa yang baik. Kelihatan kok perjalanan 40 tahun di padang gurun seperti apa bangsamu ini. Tapi kamu itu beroleh anugerah. Kamu bisa masuk ke sana. Karena bangsa-bangsa fasik di sana. Itu sudah waktunya aku hukum. Aku sudah janjikan itu sejak 400 tahun lebih, berapa ratus tahun silam kepada Abraham, leluhurmu. Nah, lalu yang berikutnya nih. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ini singkatnya adalah tentang dosa-dosa yang disebutkan, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Dan Tuhan bilang, ya, ini kekejian ini membuat Tuhan menghalau mereka. Jadi bukan semata-mata karena orang Israel. Tidak ada kaitannya dengan iman atau jasa orang Israel. Kita akan lihat lagi. Hukum perang dalam Ulangan 20. Jadi Tuhan sudah memberikan aturan nih, panduan nih, dalam menghadapi perang. Karena dunia Timur Dekat kuno itu bukan dunia yang aman seperti kita hari ini, hidup dalam kedamaian sipil, ada perjanjian-perjanjian anti perang. Kalau hari itu perang, itu hal yang natural yang bahkan tak terelakkan. Sehingga Tuhan memberikan aturan dalam konteks budaya yang seperti itu. Tuhan dalam Ulangan 20 misalnya ya, ayat 10 sampai 12, Tuhan bilang, sebelum mulai perang selalu harus mulai dengan apa? Tawaran damai. Tawaran damai harus dilakukan sebelum penyerangan. Entah musuh, apalagi musuhnya lemah. Tidak boleh semena-mena. Karena perang tidak pernah membawa kebaikan, karena perang pasti menyertakan kematian dan kehancuran. Tuhan selalu bilang, tawarkan damai itu sebelum penyerangan. Nah, bahkan ketika penyerangan terjadi, tak terelakkan. Dan ketika berhasil menaklukkan, Tuhan kasih panduan, hanya pria yang boleh dibunuh. Karena prialah yang bisa berperang, prialah kepala keluarga, prialah pemimpin, supaya tidak ada perlawanan balik, ya. Dan perempuan, anak-anak boleh dibawa menjadi hak milik, jadi budak, ya. Diperbudak memang. Oke, jadi pelayan, ya. Budak bukan hal yang buruk pada zaman itu adalah tidak bisa kita perlakukan seperti hari ini, sama seperti kita hari ini mungkin lihat asisten rumah tangga, kita bayar itu bukan hal buruk, tapi kita nggak tahu, mungkin 100 tahun lagi ada asisten rumah tangga itu dia anggap pekerjaan yang tidak bermoral, kita nggak pernah tahu. Tapi maksud saya adalah firman Tuhan tidak pernah menghakimi perbudakan sebagai hal yang buruk. Karena bahkan orang ada aturannya, boleh menjual diri sebagai budak. Justru untuk punya kehidupan yang lebih baik daripada bangkrut, lalu tidak punya penghidupan, tidak punya pegangan hidup dan mati. Lebih baik menjual diri, karena Tuhan juga membuat aturan tentang perbudakan, bahwa akan ada waktunya budak itu boleh ditebus oleh anggota keluarganya, juga boleh dilepas oleh majikannya, dan bahkan ada yang namanya tahun Yobel. Semua harus diriset, boleh kembali. Nah, oke, kita lihat ya bagaimana cara Tuhan menjaga kehidupan yang pelik pada zaman itu, perang di mana-mana. Lalu, yang unik lagi ya, waktu perang tidak diperkenan merusak pohon dan alam. Pohon yang berbuah dan menghasilkan makanan harus dibiarkan. Jadi kehidupan dari alam aja, dari pohon-pohonan aja dijaga loh. Termasuk burung, ada aturan dalam Ulangan 22 ya, kalau ketemu burung ya, lalu ada induknya sama anaknya. Dibilang tuh salah satu harus dilepas tuh, nggak boleh dua-duanya dibunuh itu, supaya ada keberlanjutan kehidupan. Induknya boleh diambil, anaknya jangan, supaya ada keberlanjutan kehidupan. Saya lupa pastinya antara induknya atau anaknya, salah satu yang boleh diambil ya. Saya takut salah, tapi intinya adalah lihat cara Tuhan memperhatikan kehidupan dan mengajarkan orang-orang Israel nilai-nilai hidup sebagai umatnya itu detail sekali. Nah sekarang kita lihat ada pengecualian tapi. Pengecualian itu di ayat 16 dan 18. Masih di pasal 20 dari Ulangan. Tuhan bilang ya, dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas.
Nah, pengecualian, tadi kan pengecualian kalau dalam perang, hanya laki-laki yang boleh dibantai, yang lain harus dibiarkan hidup. Tapi, ada pengecualian, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Lihat, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ini disebutkan spesifik, tidak boleh dibiarkan bernafas tumpas sama sekali. Alasannya, supaya kamu jangan hidup seperti kekejian mereka. Karena beratus-ratus tahun tidak ada tanda-tanda pertobatan dari mereka. Dan alasannya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini kaitannya lagi-lagi apa? Kamu umatku, dosamu kepadaku. Kita sudah berjanji. Jangan kamu jatuh dalam dosa. Maka aku menjagamu supaya jangan jatuh dalam dosa. Hancurkan bangsa yang keji ini. Kamu adalah alat penghukuman yang aku pakai. Sampai di sini, kita lihat lagi, saudara. Jadi apakah ini termasuk pembantaian massal? Saudara tahu genosida? Pembantaian massal, misalnya bangsa Yahudi yang pernah mau dibantai, ya, genosida oleh bangsa Arya, Jerman, pemerintahan Nazi, itu disebut genosida, kan? Apakah ini juga genosida? Wah, Tuhan mau bantai semua orang-orang Kanaan. Nah, kita lihat ya, pembantaian ini beda sekali. Bukan konteksnya pembantaian etnis atau genosida. Melainkan ini jelas penghukuman karena dosa. Begini, orang Israel sendiri tidak bebas dari hukuman hanya karena mereka adalah bangsa terpilih. Jadi Tuhan tidak pandang bulu sebenarnya. Tuhan menghukum berdasarkan hidupnya, dosanya. Orang Kanaan berbuat dosa, tidak bertobat Tuhan, punya kesabaran yang panjang, Tuhan hukum mereka. Orang Israel pun demikian. Bukan semata-mata karena mereka umat pilihan, ya udahlah, dosa-dosa tutup mata lah, namanya juga anak sendiri ya. Tidak. Tuhan menghukum orang Israel juga karena dosanya. Misalnya, maka kita bisa lihat ya dua sisi ya. Rahab, seorang pelacur dari Kanaan, kan orang Kanaan ya, diselamatkan karena imannya, tidak dibinasakan. Dia diselamatkan bukan soal ini sukunya Kanaan, misalnya dibantai nih, enggak. Dia selamat karena iman. Tapi kebalikannya, akan orang Israel dihukum mati, dilempar batu sekeluarga. Yang mencuri akan. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menyebutkan, mungkin keluarganya tahu bersekongkol atau tidak, tapi yang jelas aturan pembunuhannya adalah satu keluarga. Mati karena dosanya. Tidak peduli dia Israel atau bukan Israel. Sementara Rahab, orang Kanaan, diselamatkan. Dia tidak mati karena dia orang Kanaan. Dia diselamatkan karena dia beriman, dia bertobat. Dan tahukah saudara bahwa ada tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama yang sebagai pahlawan iman juga, tapi sebenarnya mereka adalah orang Kanaan. Kita menyangka mereka orang Israel, tapi sebenarnya tidak. Nah, misalnya contoh ya, orang Kanaan pengikut Tuhan. Kaleb. Nah, ini Kalebnya Musa ini ya. Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Ini dari Kanaan. Kenas itu termasuk suku Kanaan. Samgar bin Anat ini adalah hakim ya, salah satu hakim. Bin Anat adalah dewi dari Kanaan, sehingga namanya dia menunjukkan bahwa dia lahir dari budaya orang Kanaan. Anaknya Dewi Kanaan ini ya. Uria orang Het. Uria ini siapa? Berseba, suaminya Berseba. Suaminya ya, betul. Ini orang kepercayaannya Daud. Termasuk tentara andalannya Daud ya, Uria, orang Het. Orang Het ini juga orang Kanaan. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Kanaan yang percaya dalam Tuhan dalam PL, mereka juga melayani Tuhan, membela Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tidak masuk dalam orang-orang yang dibinasakan yang Tuhan sebutkan itu. Sehingga penghakiman Tuhan ini menyebut orang-orang Kanaan dan pembantaiannya harus ke anak dan lain-lain, itu pasti sangat spesifik. Dalam konteks ini memang bangsa yang bejat, yang sudah beratus-ratus tahun tidak bertobat, dan keberadaan mereka justru akan merusak dunia, termasuk merusak bangsa pilihanku yang aku mau pakai mereka untuk jadi berkat bagi dunia. Bangsa pilihanku yang masih mental budak, yang belum matang, yang belum jadi, yang aku tahu kalau aku mereka masukkan ke dalam tanah Kanaan, dan orang-orang Kanaan yang bejat itu masih tidak dihalau, bukannya mempengaruhi, mereka malah akan dipengaruhi. Dan nubuat Tuhan terjadi juga karena orang Israel tidak taat kan, tidak semuanya dibantai, dan betul terjadilah apa yang Tuhan khawatirkan. Nah,
Sekarang kita mau lihat begini. Meskipun perjanjian lama itu menampilkan tindakan penghakiman yang kejam, namun itu selalu didahului dengan periode yang panjang dan kesempatan dari Allah untuk bertobat dari dosa. Banyak contoh termasuk orang Niniwe, ya kan? Bangsa yang kafir itu dicatat satu kitab khusus Tuhan menyelamatkan orang Niniwe dan ditunjukkan justru orang pilihan Tuhan itu yang hatinya kebalikan dari Tuhan. Orang Niniwe yang kafir itu justru berbalik kepada Tuhan. Bisa lihat paradoks ini, ironis ini. Kemurahan Tuhan itu panjang sebelum Tuhan melakukan penghakiman yang kejam. Orang-orang yang dihukum itu juga bukan orang-orang yang tidak bersalah, melainkan mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam tindakan kekejaman yang amat sangat, penindasan terhadap sesama, ya. Ini bukan soal kekejaman seolah mereka diri suka-suka mereka, tapi ini menindas banyak orang juga, sehingga membiarkan kejahatan justru adalah sebuah ketidakadilan. Saudara coba bayangkan, saudara kita lihat orang membunuh, ya, banyak kasus yang di pengadilan tanpa menyebut namanya, saudara tahu kasus pembunuhan seperti itu. Lalu kita bilang, waduh, kasihan loh, dia punya anak-anak loh, dia punya istri loh. Janganlah dihukum mati, penjara aja lah. Cukuplah bikin dia kapok. Sementara kita tidak mempertimbangkan bagaimana orang yang telah dia bunuh. Orang-orang yang dia pengaruhi dengan rencananya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Keluarga yang kehilangan, keluarga yang terdampak, dunia, masyarakat yang terdampak yang melihat kasus itu, kalau tidak ada tindakan keadilan. Saudara bisa bayangkan peliknya kasus ini. Tapi sepelik-peliknya saudara kita lihat, kejahatan yang dibiarkan justru adalah sebuah ketidakadilan. Sekarang kita mau lihat contoh-contoh, ya. Ini saya bikinkan tabel kecil, cukup kelihatan nggak? Kekecilan, kalau kecil saya zoom. Ini misalnya air bah. Ketika Tuhan memberikan hukuman air bah, ini kan, wah, ini kita bisa perdebatkan, ya, apakah air bah ini satu wilayah aja atau seluruh dunia. Nah, ini ada interpretasinya sendiri, tapi begini. Air bah ini kan kenanya luas, ya. Kesempatan bertobatnya itu kapan? Ketika Bahtera sedang dibangun. Bahtera dibangun tidak dalam 1-2 malam. Panjang waktunya. Dan Tuhan sudah memakai saksi dulu sebelum Tuhan memberikan penghukuman. Berita pertobatan itu disampaikan lewat Nuh. Tapi orang-orang tidak percaya. Dan keselamatan oleh iman akhirnya Tuhan berikan melalui Nuh dan keluarganya. Mereka percaya sama Tuhan. Jadi diselamatkan bukan karena etnis, ya, tapi karena iman. Yang merespon kepada berita pengampunan dari Tuhan. Penghukumannya apa? Air bah. Peristiwa yang kedua, kasus Sodom dan Gomora. Kesempatan bertobatnya apa? Tuhan tunjukkan lewat apa? Waktu Abraham negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kalau ada segini orangnya selamat nggak? Tuhan bilang, kalau ada segini selamat. Tuhan melayani loh doa syafaatnya Abraham itu. Dan saksi Allah adalah Abraham dan Lot sendiri. Lot tinggal di sana. Lot baik-baik. Lot mengikut Tuhan juga. Keselamatan oleh iman yang diselamatkan siapa? Lot dan keluarganya yang lari dari Sodom, yang merespon berita yang Tuhan sampaikan. Yang ketinggalan siapa? Istrinya, jadi tiang garam, ya. Ya, yang tidak mendengar berita firman Tuhan, yang tidak taat, ya. Jangan lihat ke belakang, habislah dia. Hukumannya apa? Api belerang dari langit. Wah, ini kejam juga kan? Dahsyat kan, menghancurkan kan? Lalu kematian anak sulung Mesir. Kesempatan bertobatnya lewat apa? Tulah-tulah dan peringatan Musa. 9 tulah itu semuanya diberikan dalam konteks apa? Tuhan, Musa selalu bilang, biarkan umat Tuhan keluar buat pergi menyembah Tuhan. Setiap kali tidak percaya, Tuhan berikan tulah yang juga melawan dewa-dewi orang Mesir. Setiap tulah itu menggambarkan kekuatan dewa-dewi Mesir, ya. Tapi ternyata kekuatan Tuhan lebih besar. Saksi Allah siapa? Musa dan Harun. Keselamatan oleh iman, orang Israel yang taat menaruh lumuran darah anak domba di pintu rumahnya. Selamat semua. Penghukumannya lewat malaikat maut, membunuh semua anak sulung Mesir yang mana di pintu rumahnya tidak ada lumuran darah anak domba. Nah, sekarang di Kanaan nih, ya. Kesempatan bertobatnya kapan nih? Dalam perjalanan orang Israel di tanah Kanaan, mereka tegar-tengkuk 40 tahun penggembaraan di padang gurun. Saksi Allah siapa? Israel sendiri, karena bangsa-bangsa itu mendengar bagaimana Tuhan memelihara Israel, bagaimana Israel juga bertemu dengan banyak bangsa, terjadi peperangan, dan banyak segala macam. Nah, kita lihat juga keselamatan oleh iman itu, termasuk Rahab dan keluarganya, kan? Tidak peduli mereka orang apapun. Tidak semua orang Kanaan dibantai karena dia Kanaan. Mereka dibantai karena dosanya. Tapi orang yang percaya, Rahab, diselamatkan. Penghukumannya melalui pasukannya Yosua. Nah, ini yang tadi terakhir kita baca, Amalek, ya. Tuhan sudah menyebutkan bahkan kepada Abraham,
350 tahun sejak mereka berdosa terhadap Israel pun. Tuhan sudah sebutkan, mereka akan dihakimi. Saksi Allah siapa? Israel sendiri. Keselamatan oleh iman, tidak ada catatan tentang orang Amalek yang diselamatkan di sana. Tidak ada orang yang bertobat yang beriman. Penghukumannya lewat pasukan Saul. Bantai. Poinnya apa? Saudara, kita lihat. Selalu ada waktu yang panjang, kesempatan dari Allah untuk bertobat dari dosa. Dan orang-orang dihukum ini adalah orang-orang yang kejahatannya sudah membuat Tuhan begitu benci. Tidak bisa dibiarkan. Membiarkan kejahatan justru adalah sebuah ketidakadilan, dan ini bertentangan dengan natur Allah yang adil, yang suci, yang kudus. Membiarkan ini berlanjut justru akan merusak, semakin merusak dunia yang Allah ciptakan. Sekarang kita lihat perjanjian baru, saudara. Peristiwanya adalah saudara dan saya, kita orang berdosa. Kesempatan bertobatnya, kesabaran Allah. Sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Yesus datang pertama kali, saksi Allah adalah Yesus dan semua murid-murid Yesus, para rasul, firman Tuhan. Itu adalah saksi Allah buat kita hari ini. Kedatangan Yesus yang pertama kali untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Beritanya adalah berita kasih, penyelamatan. Pengorbanan Yesus. Tapi Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghadirkan damai, tapi justru untuk membawa pertentangan. Maksudnya adalah ketika pertobatan tidak terjadi, penghakiman besar akan dialami. Keselamatan oleh iman akan terjadi atas kita yang dalam anugerah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam iman pada kematian dan kebangkitan Yesus, kita diselamatkan. Penghukumannya kapan? Ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Yang Alkitab sebut sebagai neraka. Kita dipisahkan dari Tuhan. Kita dipisahkan dari sorga yang Tuhan bawa ke dalam dunia. Dunia yang baru. Langit dan bumi yang baru. Saudara, dalam perjanjian lama banyak pembantaian seperti ini. Tapi dalam perjanjian baru, banyak nubuat tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, oke, baik saudara, saya lanjutkan sebelum kita tutup. Seorang teolog ya, Miroslav Volf, dia bilang begini ya. Dia bilang dulu, dia juga sangat susah hati dengan bacaan bahwa Tuhan membantai begitu keji orang-orang di perjanjian lama yang berdosa gitu ya. Tapi dia kemudian menjumpai pengalamannya dia sendiri ya, melihat bagaimana dia orang Yugoslavia. Orang-orang Yugoslavia dibantai begitu ya, dan tidak bisa apa-apa. Dunia tidak bisa apa-apa. Ya, orang-orang Yugoslavia cuma jadi korban. Kemudian dia melihat, saudara tahu Rwanda, itu juga 800.000 orang dibantai dalam 30 hari. Mati semua dalam perang Rwanda itu. Tidak ada keadilan di sana. Wah. Dan yang tentu yang paling tersohor ya pembantaian orang-orang Yahudi sendiri ya. Kalau tidak ada keadilan di sana, tidak ada penghukuman di sana, maka itu justru tanda Tuhan adalah kasih. Justru dia merasa, di mana Tuhan waktu ini terjadi? Kenapa tidak ada perlindungan? Kenapa tidak ada pembalasan? Kenapa tidak ada penghukuman untuk bangsa yang jahat ini? Dan ketika dia belajar teologi, dia justru menemukan. Dia berkata, God isn't wrathful in spite of being loved. Ya. Sederhananya terjemahan bebasnya begini ya. Tuhan itu bukan orang yang suka marah-marah meskipun dia pengasih. Nah, jadi seolah-olah Tuhan itu karena pengasih mestinya, tapi kelemahannya adalah suka marah-marah gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan pemarah marah-marah walaupun aslinya dia kasih, bukan. Tapi Tuhan itu justru marah karena ia kasih. Poinnya begini, marah itu tidak dipertentangkan dengan kasih. Marah itu bukan lawan dari kasih, tapi justru marah adalah tanda kasih. Kalau kasih justru marah. Kalau saudara kita tidak marah kepada orang yang kita kasihi, kita diamin aja. Itu justru tanda kita tidak mengasihi dia, kita biarkan dia jatuh dalam kehancurannya. Kita tidak mengkritik orang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita biarkan dia jatuh, ya biarkan orang, ya udah aja ambil resikonya daripada aku susah. Itu tanda justru kasih kita tidak terlalu dalam sama orang. Tapi kalau kita berani ambil resiko, marah, katakan hal yang bahkan ada resiko orang itu tidak senang, lalu kita juga, ya tentu ini bukan sekedar asal kritik ya, tapi poin saya maksudnya mau ngomong begini. Seringkali hal-hal yang kelihatannya tidak mengenakan, kita anggap itu bukan bagian dari kasih, tapi kebalikan. Justru karena Allah kasih, maka ia marah melihat ketidakadilan. Dia menyatakan ketidakadilan, dia menghukum. Tapi perhatikan, Allah tidak berhenti di sana.
Allah tidak berhenti di menghukum. Sebab jika Allah berhenti di menghukum, kita semua akan binasa. Sebelum kita menutup, saya mau tunjukkan apa yang Yesus katakan tentang perintah jangan membunuh ini. Dalam Matius 5 ayat 21 dan 22, Yesus bilang, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, poinnya begini. Yesus menarik perintah membunuh ini ke level bukan sekedar perbuatan, tapi akar masalah itu ada di hati. Hati yang berdosa. Sekalipun tidak melakukannya, tapi akarnya ada di hati, tinggal tunggu dibuahi saja. Kejahatannya belum terjadi, belum dibuahi, tapi benih itu sudah ada di hati. Dari sanalah akarnya dosa. Sekalipun kamu belum melakukannya, dosa itu sudah mengintip di dalam dan sudah menguasai hatimu. Dan Tuhan berkata, solusinya bukan perbuatan, bukan hukum. Tidak ada hukum, aturan, perintah yang bisa membuatmu taat kepadaku. Sejarah umat pilihan sudah menunjukkan gagal, gagal, dan gagal. Maka Yesuslah Israel yang sejati. Yesus tahu akar masalah adalah hati. The heart of the matter is the matter of the heart. Inti dari masalah adalah masalah hati. Kita refleksi begini, saudara. Dengan melarang pembunuhan, Tuhan mengajarkan kita bahwa Ia membenci akar dari pembunuhan. Tadi ya, akar dari pembunuhan dalam konteks perintah yang ke-6 ini juga apa? Yang dilakukan dengan sengaja, terencana, dari motivasi jahat. Dan Yesus mengatakan, membenci pun itu membunuh. Tuhan mengajarkan kita bahwa Ia membenci akar dari pembunuhan, seperti iri hati, benci, kemarahan, balas dendam, dan Ia memandang semua ini sama halnya dengan pembunuhan. Nah, ini diringkaskan dalam Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg ini seperti pengajaran dari zaman gereja reformasi Heidelberg di kota Heidelberg, disusun oleh dua orang, satu ahli hukum, satu ahli teologi. Mereka mengumpulkan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan iman untuk disebarkan di gereja, jadi seperti katekisasi lah ya, pengajaran untuk jemaat supaya bisa memahami persoalan hidup dari kacamata firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Per pertanyaan. Dan semua dijawab dengan cara-cara seperti ini. Nah, jadi saudara, kita lihat ketika Tuhan mengajarkan kita jangan membenci, jangan membunuh. Tuhan memandang itu seserius dosa pembunuhan yang di hati, yang tidak tampak keluar. Kita perlu bertobat dari itu. Refleksi yang kedua, saudara, kita mengenal Tuhan menurut apa yang Dia singkapkan bagi kita melalui firman-Nya, bukan menurut gambaran yang kita ciptakan. Termasuk cerita-cerita tentang Tuhan membantai itu sungguh terjadi. Tentu ada banyak penafsiran, saudara. Ada para penafsir yang berusaha melembutkan apa maksud Tuhan lakukan ini. Oh, ada yang melembutkannya begini. Nah, ini penafsiran ya. Sebenarnya yang dibantai bukan semua. Nggak semua dibantai. Cuma ya generalisasi lah ya. Semua dibantai. Padahal ada kok yang diselamatkan. Nggak semua begitu. Ya, itu cara untuk melembutkan. Seolah-olah Tuhan tidak sejahat itu ya. Atau ada yang juga bilang, enggak lah, Tuhan enggak melakukan itu. Makanya ada banyak alasan, tapi saya tidak akan sebutkan semua. Kalau kita studi dalam ini banyak sekali, tidak sesederhana yang disarikan di sini, tapi dalam proses studi akademis ini kompleks sekali isunya. Tapi yang kita hari ini yakini, menurut juga doktrin gereja kita, apa yang kita teologi yang kita anut, pola berpikir kita meyakini waktu Tuhan melakukan ini, Tuhan konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bukan Tuhan punya dua karakter. Kasih dan keadilan Tuhan itu tampak nyata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan selalu punya sesuatu yang detail ketika Dia melakukan sesuatu. Dan di perjanjian baru pun, apakah Tuhan cuma kasih? Salah. Keadilan yang akan terjadi, keadilan paling puncak adalah penghakiman akhir, penghukuman akhir. Dan periode yang panjang pertobatan juga Tuhan berikan. Seperti di perjanjian lama, juga untuk kita hari ini. Sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Atau sampai kita yang kembali dulu bertemu dengan Tuhan. Enggak, saudara, kalau kita mau kenal Tuhan, kita tidak perlu melembut-lembutkan sebenarnya apa yang Alkitab sampaikan. Kita baca firman Tuhan, kita tidak perlu kaget jika kita menemukan karakter Tuhan yang keras. Juga karakter Tuhan yang penuh kasih. Tahukah saudara? Tuhan tahu seperti apanya dihukum.
dengan Yesus Kristus turun menjadi manusia, menjalani penghukuman yang harusnya kita terima, dan dia yang terima. Dia yang dibunuh, dia yang dibenci, dia yang disakiti, dia yang dihianati, dia yang mati menanggung dosanya, menggantikan kita. Bukan sekedar mati dibunuh, dia mati terpisah dari Bapa di surga, tertolak. Harusnya kita yang menerima itu penghukuman terbesar. Yesus menerimanya. Yesus menerimanya. Ada dua ekstrim cara kita memandang Tuhan. Satu adalah figur engkong, emak, ya. Biasanya kan ama, akong itu manjakan cucu banget ya. Orang tua tuh strict, nggak boleh kena akong sama ama. Nggak apa-apa lah, diladeni. Makanya kadang biasanya cucu-cucu itu sangat suka ya sama akong sama ama ya gitu kan. Maka kita bisa lihat, oh ini zaman anugerah. Yesus sudah mati buat kita, nggak ada lagi hukuman-hukuman. Sudah. Yesus itu mengasihi kita, maka kasih, terima kasih terus yang memanjakan kita. No. Ini ekstrim satunya. Tapi ekstrim yang satunya lagi ya, itu ekstrim yang kalau yang satunya tadi ya yang sering disebut mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan keseriusan dari perintah Tuhan. Kalau yang satunya lagi sangat berpatokan pada perintah Tuhan, seolah-olah tidak ada anugerah. Seperti polisi. Lu salah ya, lu nggak taat ya, lu begini ya. Nah, jadi seperti polisi yang sengaja mencari kesalahan untuk ditilang ya. Kalau kita mau jujur ya, misalnya kita temu oknum ya, oknum aparat ya, yang cari-cari kesalahan gitu ya. Jadi kita salahnya satu, ya memang salah sih, wah dibikin macam-macam lagi. Maka kita lihat Tuhan yang seperti ini, kita penuh apa? Penuh ketakutan. Kita taat itu supaya apa? Supaya nggak masuk neraka, tapi nggak punya relasi. Kalau yang satu berelasi sampai nggak hormat, tidak mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Saudara, kalau kita mau kenal Tuhan, lewat perintah jangan membunuh ini, kita kenal isi hati Tuhan. Bukan soal perintahnya, tapi konteks perintahnya diberikan, perjanjian. Aku menyelamatkan. Aku membebaskanmu terlebih dahulu. Engkau mestinya budakku, tapi aku perlakukan engkau sebagai anakku. Aku mau memakaimu jadi saksi, jadi berkat. Engkau taat. Aturan ini engkau lakukan bukan soal perilaku sosial, tapi ini soal tanda hubungan, ketaatan, kasihmu kepadaku. Amin. Baik saudara, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya sudahi sampai di sini. Silakan kalau ada Bapak Ibu dan Saudara yang punya pertanyaan, mau menyampaikan pertanyaan silakan, mau langsung silakan, mau via chat silakan ya, atau mau via cara lain silakan, mau di chat juga bisa personal. Ini ada satu chat yang masuk ya, saya coba baca dulu sambil kalau ada Bapak Ibu dan Saudara yang mau bertanya ya. Ini ada pertanyaan, kalau gosip atau roh pemecah itu termasuk pembunuhan? Dan menghina suku dan ras yang berbeda dengan orang yang mengucapkan karena beda warna kulit itu termasuk dosa pembunuhan. Oke, saya mungkin klarifikasi dulu dari kalimat, cara mengemas kalimat ini. Kita nggak akan sebut ini sebagai dosa pembunuhan. Kita tidak kaitkan ini dengan perintah ke-6. Tapi kita kaitkan dengan esensi yang Yesus sebutkan. Esensi yang membuat kita bilang kita melanggar perjanjian dengan Tuhan. 10 perintah hari ini bukan jadi 10 perintah yang totok kita ikutin. Harus begini, yang di luar ini berarti boleh. Enggak. 10 perintah ini justru menunjukkan kita hal minimal. Bukan patokan mutlak yang maksimal, yang ideal. Bukan. Ini justru standar minimal yang harusnya kita ikutin dan kita lebih dari itu mestinya. Nah, misalnya ya, jadi kalau misalnya gosip dan roh pemecah. Gosip dan roh pemecah. Tujuan kita bergosip, tujuan kita kalau disebut memecahkan berarti memang untuk membeda-bedakan kan, menambah-nambah apa itu ya? Ya perbedaan, menajamkan perbedaan, kan ada sakit hati di masa lalu, apalagi ini kaitannya dengan suku ras, saudara, beda warna kulit, rasisme. Nah, mungkin kalau sebagian besar di sini adalah kita adalah suku Tionghoa misalnya, kita yang dominan suku Tionghoa di sini, kita punya perlakuan tidak enak di masa lalu. Tapi ingat yang mengalami itu bukan hanya kita. Kalangan Tionghoa pun ada melakukan tanda kutip, walaupun mungkin porsinya, skupnya lebih kecil dibanding misalnya yang lain terhadap kita, tapi sesungguhnya saudara, kita pun melakukan dosa yang sama. Kita juga pernah menyulitkan klan tertentu, suku tertentu, ras tertentu, dan maksud saya adalah, jika itu adalah sejarah yang terjadi dahulu, jangan kita menjadi bagian dari sejarah buruk itu. Terlebih jika apalagi kita tidak mengalami perlakuan yang seburuk itu di masa lalu. Kenapa kita harus ikut-ikut seolah-olah kita bergumul sekali dengan pengalaman pahit masa lalu itu? Tapi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang juga mengalami pengalaman pahit itu di masa lalu,
Nilai yang Yesus ajarkan apa? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bahkan orang Kanaan aja nerima anugerah iman dipertobatkan kok. Masakan kita nerima mereka yang bertobat, tapi kita masih mempermasalahkan soal suku ras. Nah, kalau saya tidak akan menjawab ini dengan kalimat, dengan narasi, apakah itu termasuk dosa pembunuhan, tapi saya katakan itu adalah dosa yang justru tidak menunjukkan bahwa kita menghayati hati Allah. Tidak menunjukkan kita hidup sebagai umat perjanjian. Nah, saya memilih untuk menjawab dengan narasi yang seperti ini ya, tidak mengikuti narasi mengkotakkan ini dosa pembunuhan atau tidak, ini bahkan bisa lebih luas daripada pembunuhan. Baik. Tapi semoga jawaban ini bukan dipakai untuk justru menghakimi orang lain. Kamu ya, tahu nggak bahwa ini termasuk pembunuhan, kamu sama dengan membunuh karakter orang, membunuh apa. Oke, cara kita mengingatkan orang lain, ingat ya, dengan kasih. Kritik itu disampaikan karena kasih. Tapi kalau kritik untuk menjatuhkan orang lain, bukankah kita tidak lebih baik daripada orang yang kita kritik? Ada satu pertanyaan lagi, tadi tentang D-Day, maksudnya apa ya tentang D-Day? Ini maksudnya apa ya? Tadi yang Boleh. makanan DJ tadi yang darah tadi loh, darah ayam. Oh ya, maksudnya tidak boleh D-Day, maksudnya itu darah binatang masuk dalam kategori makanan yang haram buat orang Israel. Alasannya adalah karena Tuhan mengatakan bahwa darah adalah di mana nyawa itu berada, kehidupan itu ada. Tuhan yang memberikannya. Jadi manusia dilarang untuk makan darah. Nah, gitu ya, itu masuk kategori haram. Ini ada alasannya, tapi ada alasan ada kategori haram lain yang Tuhan tidak jelaskan kenapa. Nah, ini banyak interpretasi, bisa ada alasannya ya. Ada yang kaitkan dengan alasan kesehatan, ada yang kaitkan dengan alasan ya soal lambang, simbol apa, racun, hidup, kematian dan lain-lain gitu ya. Tapi itu interpretasi, walaupun bisa dipertanggungjawabkan, tapi Alkitab tidak mencatat dengan gamblang. Tapi khusus darah ini Alkitab catat. Alasannya apa? Karena nyawa itu ada dalam darah segala makhluk. Nah, itu kata Imamat tadi ya. Oke, ada pertanyaan tentang case apapun? Ini kalau mengenai Ya. eutanasia tadi kan itu ada unsur pergumulan ya. Ya. Kalau mengenai bunuh diri bagaimana? Begini, kasus bunuh diri pun kita bisa lihat, saya prefer kita lihat pertama-tama dengan mentalitas simpati dulu ya. Karena kasus bunuh diri pun kasus yang ekstrim, kondisi ekstrim. Dalam kondisi normal, apakah orang berpikir untuk bunuh diri? Enggak. Orang bunuh diri biasanya dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Jadi kita mulai dari simpati dulu ya. Orang yang bunuh diri bukan orang yang sedang bergumul dengan rasio sehat, akal sehat. Dia bukan tidak tahu bahwa bunuh diri itu dosa, bahwa itu tidak boleh, bahwa hidupnya sendiri bukan miliknya sendiri, milik Tuhan. Dia mengakhiri hidup itu sudah karena dalam kondisi dia tidak bisa menguasai keadaannya lagi. Dia memilih untuk aku tidak usah hidup lagi. Berat. Tidak ada yang peduli. Maka hal yang pertama, siapa yang tidak tahu bahwa bunuh diri itu salah, tidak boleh. Dosa, ya dosa. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana implikasinya kalau kita melihat bahwa bunuh diri tidak seharusnya terjadi. Bukan sekedar dosa, tapi tidak seharusnya terjadi. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjaga atau menolong orang supaya tidak sampai bunuh diri. Jangan orang bunuh diri malah kita hakimin. Oh, masuk neraka ini, berdosa ini. Kalau kita punya hatinya Tuhan, maka orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita tahu pergumulannya seperti apa. Simpatilah yang pertama ada di hati kita. Alih-alih penghakiman. Penghakiman itu milik Tuhan. Nah, kira-kira ada hal spesifik yang Pak John Gunawan mau tanyakan soal ini, soal bunuh diri? Jadi kalau kasus bunuh diri, apakah masuk? Ya, tentu melanggar. Tentu bukan yang ideal. Dan tentu juga bukan yang kita perbolehkan. Tapi pendekatan kita, pendekatan yang simpatik, justru semakin kita tahu kenapa orang sampai bunuh diri, semakin kita akan concern. Bagaimana supaya orang tidak bunuh diri? Nah, ini mumpung Pak John Gunawan tanya ini, saya mungkin mau singgung sedikit ya. Dari pengalaman melayani banyak kaum muda, tahukah saudara bahwa banyak kaum muda yang kelihatannya senyum-senyum di depan? Banyak sekali luka, kepahitan. Yang mungkin buat kita tidak berada di sepatu mereka, kita anggap gitu aja kok, gitu sih. Cemen amat memang generasi ini, generasi stroberi. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang bergumul itu, dilabelin seperti itu tidak menolong mereka untuk jadi lebih kuat. Mereka broken, mereka susah, mereka merasa tidak ada yang mengerti mereka.
Dan saya menemukan, dan ternyata ini bukan 1-2 kasus. Melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. Dengan sengaja. Justru untuk bisa mengatasi rasa sakit di batin. Dia lebih baik sakit secara fisik. Mengelukai diri sendiri. Menggantikan rasa sakit di batin. Dan saudara, itu benar-benar terjadi, dan saya melayani orang-orang seperti itu yang saya tidak bisa sebutkan. Tapi poin saya adalah, tahukah saudara bahwa ungkapan bunuh diri itu bukan ungkapan yang tidak banyak diucapkan oleh generasi sekarang. Walaupun tidak semua orang yang mengancam bunuh diri itu benar-benar siap untuk bunuh diri, lebih banyak itu adalah ungkapan, karena kalau orang bisa mau bunuh diri, dia nggak deklarasi ya, aku mau bunuh diri. Kalau dia sampai ngomong seperti itu, berarti sebenarnya dia minta apa? Minta perhatian kan? Ayo, kalau kamu peduli, hentikan aku bunuh diri, kan kira-kira begitu ya. Tapi poinnya justru adalah orang yang berkata ingin bunuh diri adalah orang yang sudah kehilangan harapan hidup dan paling butuh untuk dipulihkan, paling butuh untuk disayang, paling butuh untuk diterima. Sebelum kita bisa bantu dia dalam anugerah Tuhan untuk mengalami perubahan. Nah, ini butuh dimulai dari modal yang paling awal adalah kasih Tuhan, simpati. Oke. Dari Pak John ada hal yang lebih spesifik mau ditanyakan mungkin? Terima kasih. Sama-sama Pak John. Apakah ada yang lain lagi? 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Boleh di chatting, personal boleh, chat umum boleh. Atau mau bertanya langsung, silakan. Baik, kalau tidak ada, berarti Bible study kita tentang perintah jangan membunuh ini sampai di sini. Minggu depan kita akan melihat tentang jangan berzina, dan ini pasti akan muncul pertanyaan tentang cerai, ya. Kemudian juga tentang mencuri, ya. Kita akan belajar tentang hal itu minggu depan. Tapi pada intinya Bapak Ibu dan Saudara, Bible study ini dimaksudkan bukan untuk memperdalam pengetahuan kita. Tidak berhenti di sana. Semakin kita mengerti isi hati Tuhan di Perjanjian Lama, kita mau melihat dalam kacamata penebusan Yesus Kristus dan kaitannya dengan hidup kita di zaman ini. Ini mau menolong kita untuk mau hidup sebagai umat perjanjian, umat anugerah Tuhan. Perjanjian kita perjanjian anugerah, dimulai dari anugerah Tuhan, bukan kerja. Seolah-olah kita berbuat baik baru Tuhan menerima kita. No. Maka juga lihatlah orang lain dengan tatapan anugerah. Jangan tatapan kerja. Seolah-olah orang yang rohani, orang-orang yang baik itu yang disayang Tuhan. Padahal justru orang-orang yang paling susah hidupnya. Itu orang yang paling butuh anugerah Tuhan. Dan dengan melalui siapa Tuhan berikan anugerah itu? Kalau bukan buat kita, bukan lewat kita yang mengaku sudah menerima anugerahnya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami bisa memberikan doa kami, kepedulian kami kepada sesama. Kami mengingat gereja, kami mengingat hidup kami mengingat Tuhan sebagai pemandu hidup kami. Dan malam hari ini kami bersyukur untuk Bible study tentang perintah yang ke-6 jangan membunuh, yang lebih daripada sekedar tidak menghilangkan nyawa, tapi kami menghargai bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan dan Tuhan adalah Tuhan kami dalam konteks perjanjian kami taat, bukan semata-mata karena ini moralitas universal, tapi karena ini tanda ketaatan kasih kami kepada Tuhan. Dan lebih dalam dari itu, bukan cuma tindakannya, tapi dalam hati kami Tuhan. Kami mengerti betapa bobroknya kami. Dan betapa anugerah Tuhan yang panjang memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Dan bukan cuma waktu yang panjang, tapi juga pengorbanan yang besar lewat Yesus Kristus memungkinkan pertobatan itu terjadi. Tuhan tolong kami semakin belajar, semakin mengasihi, semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kami yang bergumul dengan kematian. Baik mereka yang sakit, baik mereka yang bergumul dengan hidup sehingga ingin mengakhiri hidup dan mendekati kematian. Tuhan tolong kami. Jadi Allah memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Selanjutnya pengumuman mungkin dari Pak Aditya. Baik, ya, saudara-saudara kita bersyukur untuk sesi yang kedua kelas EBS ini. Malam ini tidak ada pengumuman khusus, tapi diingatkan minggu depan kita masih ada sesi yang ketiga untuk kelas EBS ini. Baik, sekian, selamat malam, Tuhan memberkati.